Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Saskia Damayanti dengan NIM B.111.24.0046 dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen Universitas Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hadis sebagai sumber hukum Islam kedua. Yang pertama, hadis berasal dari kata hadith yang berarti perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh para sahabat beliau. Hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan memiliki peran penting dalam menetapkan ajaran agama Islam. Dalam agama Islam, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan penjelasan dan tafsiran dari Al-Quran. Hadis juga menjadi sumber ajaran dan pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kedudukan hadis dalam sumber hukum Islam, lalu apa saja fungsi hukum hadis pada dalil-dalil kehujahan hadis, dan apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat urgent, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran akan sulit dipahami tanpa intervensi dari hadis. Memakai Al-Quran tanpa mengambil hadis sebagai landasan hukum dan pedoman adalah hal yang tidak mungkin, karena Al-Quran akan sulit dipahami tanpa menggunakan hadis. Kaitannya dengan kedudukan hadis, di samping Al-Quran menjadi sumber ajaran Islam, maka Al-Quran merupakan sumber utama, sedangkan hadis merupakan sumber hukum kedua. Bahkan sulit dipisahkan antara Al-Quran dan hadis, karena keduanya adalah wahyu. Hanya saja Al-Quran merupakan wahyu matlu atau wahyu yang dibacakan oleh Allah, baik redaksi maupun maknanya, dengan menggunakan bahasa Arab. Dan hadis merupakan wahyu ghairu matlu, yaitu wahyu yang tidak dibacakan oleh Allah kepada Nabi secara langsung, melainkan makna dari Allah dan lafalnya dari Nabi Muhammad SAW. Ditinjau dari segi kekuatan dan di dalam penentuan hukum, otoritas Al-Quran lebih tinggi satu tingkat daripada otoritas hadis, karena Al-Quran mempunyai kualitas qot'i baik secara global maupun terperinci. Di sisi lain, karena Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang tunduk di bawah perintah dan hukum-hukum Al-Quran, tidak lebih hanya penyampaian Al-Quran kepada manusia. Rasulullah SAW adalah orang yang setiap perkataan dan perbuatannya menjadi pedoman bagi manusia lainnya. Jikalau Al-Quran merupakan petunjuk yang berupa kalimat-kalimat, jadi yang isi maupun redaksinya langsung diwahyukan Allah, maka sunnah Rasul adalah petunjuk dari Allah yang diilhamkan kepada beliau. Kemudian beliau menyampaikannya kepada umat dengan cara beliau sendiri. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma atakumur rasulu fahudahu wa ma nahakum anda fangtahu." Artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hasyr ayat 59. Lalu dalil-dalil kehujahan hadis. Kehujahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum, sama dengan Al-Quran. Dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkan hadis adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslim yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, bahkan saja memperoleh dosa tetapi juga murtad hukumnya. Alasan lain mengapa umat Islam berpegang pada hadis, karena selain memang diperintahkan oleh Al-Quran, juga untuk memudahkan menentukan hukum suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau tidak dibicarakan sama sekali di dalam Al-Quran. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum muslimin akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam berbagai hal.
Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang datang dari Rasul untuk dijadikan pedoman hukum. Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyadharal mu'mina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisa man thayyib. Allah sekali-kali tidak membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk atau munafik dari yang baik atau mukmin, dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka pahala besar bagimu. Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa perintah menaati Allah selalu bersamaan dengan perintah taat terhadap Rasul. Begitu juga sebaliknya, dilarang kita durhaka kepada Allah juga kepada Rasulnya. Dari sinilah jelas bahwa ungkapan kewajiban taat kepada Rasul dan larangan mendurhakainya merupakan suatu kesepakatan yang tidak diperselisihkan umat Islam. Lalu fungsi hadis terhadap Al-Quran itu dibagi menjadi 4, yaitu bayan at-takrir, bayan at-tafsir, bayan at-tashri', dan bayan an-naskhah. Takrir adalah menetapkan juga memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Di sini hadis berfungsi untuk membuat kandungan Al-Quran semakin kokoh dengan adanya penjelasan hadis tersebut. Lalu bayan at-tafsir adalah fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir, berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi dari Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Mungkin di dalam Al-Quran bersifat umum, sedangkan dalam hadis diperinci dan didetailkan secara menteknisikan apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya, Allah memerintahkan orang beriman untuk melaksanakan sholat. Mengenai teknis, detail, dan caranya, hal ini diperjelas dengan hadis bagaimana yang telah Rasul lakukan. Lalu ada bayan at-tashri' sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Lalu ada bayan an-naskhah, memiliki banyak arti di dalamnya, yang artinya al-taghyir mengubah, al-ibtal membatalkan, at-tahwil memindahkan, atau izalah menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-naskhah sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Jadi bisa disimpulkan dari apa yang saya sudah jelaskan, hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Memakai Al-Quran tanpa mengambil hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin, karena Al-Quran akan sulit dipahami tanpa adanya hadis. Bagi mereka yang beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya sama hadis sebagai sumber hukum Islam kedua. Bagi mereka yang menolak kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad hukumnya. Lalu fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam dalam Al-Quran mempunyai kedudukan yang tinggi, di antaranya hadis sebagai sumber hukum kedua Islam dengan dalil-dalil yang jelas. Lalu fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu ada 4, yaitu bayan tafsir, bayan takrir, bayan tashri', dan bayan an-naskhah. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.